Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bulan Dzulhijjah bukan hanya tentang ibadah haji. Ada serangkaian ibadah agung yang bisa kita lakukan di rumah. Mulai dari Hari Raya Idul Adha hingga 3 hari setelahnya yang disebut Hari Tasyrik. Yuk, kita kenali satu persatu, agar ibadah kita di hari-hari mulia ini tidak terlewat sia-sia. Ibadah pertama yang paling utama di hari raya ini adalah sholat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat Id dan tidak pernah meninggalkannya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari, tanggal 10 Zulhijjah, setelah matahari setinggi tombak, sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Berbeda dengan Idul Fitri, Rasulullah mengakhirkan sholat Idul Adha dan menyegerakan sholat Idul Fitri. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani. Setelah sholat, dianjurkan mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Karena khutbah Id hukumnya sunnah didengarkan, meskipun bukan wajib. Sahabat, salah satu syiar terbesar di hari raya adalah takbiran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Takbiran Idul Adha dimulai sejak subuh, tanggal 10 Zulhijjah, hingga asar hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Ini berdasarkan atsar dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lafaz takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Perbanyaklah takbir di masjid, di rumah, di pasar, dan di mana saja, karena ini adalah syiar Islam yang agung. Ibadah yang paling identik dengan Idul Adha tentu saja adalah penyembelihan hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban hukumnya sunnah mu'akkadah bagi yang mampu. Waktu penyembelihannya dimulai setelah sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah dan berakhir pada saat terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hewan yang sah untuk kurban adalah unta, sapi, atau kambing yang telah memenuhi syarat umur dan bebas dari cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Daging kurban dibagi 3, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Setelah Idul Adha, ada 3 hari yang disebut Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 amalan utama di hari tasyrik. 1, dilarang berpuasa. Berpuasa di hari tasyrik hukumnya haram, berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 2, memperbanyak zikir dan takbir, terutama setelah setiap sholat fardu, dari subuh tanggal 9 hingga asar tanggal 13 Zulhijjah. 3, memperbanyak doa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, doa yang paling banyak dibaca Rasulullah di hari tasyrik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat, hari-hari Idul Adha dan Tasyrik adalah anugerah yang Allah titipkan kepada kita setiap tahun.
Sholat Id, takbiran, kurban, zikir, dan doa, semuanya adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari yang paling mulia. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengisi setiap detik hari-hari tersebut dengan amal yang ikhlas dan diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.